Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas bagaimana kepemimpinan itu bisa menciptakan inovasi dan keunggulan organisasi. So, tonton video ini sampai habis, dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, maka silahkan tekan tombol like. So, let's get started. Nah, kepemimpinan itu bisa menciptakan dan sekaligus direfleksikan oleh inovasi dan keunggulan bersaing. Nah, hal ini dikarenakan adanya pandangan bahwa inovasi itu sebetulnya adalah persaingan, gitu. Nah, kenapa terminologi ini hadir begitu? Nah, ini dikarenakan dunia bisnis itu merupakan dunia yang penuh persaingan. Nah, persaingan itu sedemikian kerasnya sehingga tidak jarang terjadi upaya saling membunuh antara usaha bisnis yang satu dengan yang lainnya. Nah, persaingan tersebut meliputi persaingan produk, kemudian persaingan dalam merebut pasar, ada persaingan memperoleh bahan baku dan sumber daya yang lain. Nah, persaingan seperti ini adalah persaingan yang berdarah-darah, teman-teman. Nah, persaingan ini ibarat binatang laut yang saling membunuh dan membuat laut menjadi merah dengan darah dari tubuh binatang yang terluka. Hal ini adalah kenyataan yang terlihat bahwa dalam dunia bisnis pada umumnya, sistem kapitalis telah menumbuhkan semangat keserakahan untuk menguasai sumber daya dan menjadi sebuah kerajaan yang dominan atas perusahaan yang lainnya. Naomi Klein tahun 2007 dalam bukunya The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism, menggambarkan ekonomi berbasis persaingan bunuh-membunuh ini sebagai sebuah malapetaka bagi umat manusia. Wujudnya sudah tampak dalam bentuk kerusakan lingkungan, pemanasan global, ataupun terkurasnya sumber energi dunia karena nafsu untuk menjadi sebuah empire yang berkuasa atas perusahaan yang lainnya. Nah, konsep persaingan dalam bisnis yang saling membunuh ini sangat dominan pada dekade sebelum tahun 2000-an. Pada masa sekarang pun, paradigma persaingan ini masih sangat dominan. Pada masa sebelum tahun milenium, tahun 2000, bermunculan banyak sekali gagasan tentang persaingan bisnis. Pendapat demikian ini itu disampaikan oleh Michael Porter pada tahun 98 dalam bukunya Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance, yang menyebutkan pandangan bahwa bisnis adalah sebuah aktivitas untuk mengungguli, bukannya untuk saling membantu, telah menjadi dasar mengapa inovasi harus menjadi bagian penting dari keunggulan bersaing. Nah, oleh karena itu di sini dibutuhkan kepemimpinan di dalam inovasi. Nah, kelompok yang melihat bahwa persaingan adalah ciri kehidupan bisnis berasumsi bahwa persaingan bisnis pada saat ini membuat perusahaan dalam tekanan terus-menerus untuk berinovasi dalam produk dan layanan. Nah, tahun 96 itu ada autor gitu ya, namanya Gunter dan De Aveny. Itu dalam bukunya berjudul Hyper Competition, Managing the Dynamic Strategy of Maneuvering gitu ya. Menuliskan bahwa perusahaan itu harus memiliki kemampuan mengalahkan lawannya menggunakan konsep 7S gitu ya. Menggunakan konsep 7S. Yang pertama adalah superior stakeholder satisfaction. Nah, superior stakeholder satisfaction ini merupakan kemampuan untuk senantiasa memuaskan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan perusahaan ya, yang terdiri atas misalnya ini ada karyawan, ada konsumen, ada mitra kerja, dan juga pemegang saham. Nah, hal ini dilakukan dengan cara memahami apa yang mereka butuhkan dan membuat produk, layanan, serta sistem yang memuaskan para pemangku kepentingan. Kemudian S yang kedua adalah strategic soothsaying. Nah, strategic soothsaying ini merupakan kemampuan mengantisipasi ke depan
apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan atau stakeholders dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis, khususnya perubahan teknologi, agar perusahaan lebih dulu mengambil kesempatan sebelum diambil pesaing. Lalu S yang ketiga adalah speed atau positioning for speed. Ya. Jadi positioning for speed ini merupakan kemampuan untuk mendahului para pesaing dengan membuat proses pembuatan produk dan layanan dalam perusahaan menjadi super cepat, efisien dengan biaya yang rendah. Nah, itu S yang ketiga. Kemudian ada juga S yang keempat gitu ya, yaitu positioning for surprise. Nah, positioning for surprise ini adalah kemampuan untuk membuat para pesaing itu terkejoet karena setiap langkah para pesaing sudah dikaji dan dipahami oleh perusahaan. Setiap ada produk dan layanan yang baru yang ditiru oleh para pesaing, perusahaan itu sudah memiliki antisipasi produk dan layanan cadangan yang baru, yang lebih unggul dan sudah dicadangkan sebelumnya. Nah, dan baru dikeluarkan di saat produk dan layanan mereka itu ditiru oleh pesaing. Nah, positioning for surprise itu adalah S yang keempat. Sedangkan S yang kelima adalah shifting the rules of the game. Shifting the rules of the game ini adalah kemampuan untuk membuat cara baru dan meninggalkan cara lama yang mengalahkan para pesaing. Nah, sebagai contoh ya, mesin fotokopi Canon yang menyediakan tinta dalam cartridge yang bisa dipasang sendiri oleh pengguna produk tanpa meminta jasa layanan servis. Gitu. Nah, pada produk perusahaan lain, kalau tinta mesin fotokopi habis, konsumen harus mengambil tukang servisnya untuk menggantikan kartridge tinta karena tidak bisa memasang sendiri. Kemudian S yang keenam adalah signaling strategic intent. Gitu. Nah, signaling strategic intent ini adalah kemampuan untuk membantu semua pihak atau stakeholders tentang niat strategis perusahaan yang jelas, fokus, dan bisa mengerahkan segala kekuatan dalam perusahaan untuk mencapainya. Nah, niatan ini itu bisa mempersatukan semua unit dalam perusahaan untuk mencapainya dan mengindikasikan kepada pihak pesaing agar memahami kekuatan perusahaan. Lalu S yang ketujuh atau S yang terakhir di dalam bukunya Gunter tadi adalah simultaneous and sequential strategic trust. Nah, simultaneous and sequential strategic trust ini adalah kemampuan secara serempak untuk menyerang strategi pesaing dari berbagai sisi dengan melakukannya berulang kali, teman-teman. Misalnya, sebuah produk yang tadinya hanya untuk satu jenis penggunaan, kini dibuat dengan berbagai bentuk dan kegunaan, yang menyebabkan produk yang unggul di pasar itu bisa kalah bersaing. Sebagai contoh, ada handphone gitu ya, yang semula hanya digunakan untuk berbicara gitu ya, kemudian dikembangkan dilengkapi dengan kamera, dan selanjutnya berkembang lagi menjadi kamera dan alat perekam video. Nah, contoh yang lain itu di awal kehadiran personal computer atau komputer ya yang kita pakai sekarang ini, media perekam data komputer itu disebut dengan disket, gitu ya, disket yang berukuran besar. Tapi kemudian ada perusahaan lain yang meniru produk ini dan menjualnya ke pasar. Nah, agar produknya tidak tersaingi, kemudian perusahaan pembuat disket itu membuat produk baru, disket atau micro floppy disk dalam ukuran yang lebih kecil dan mudah dibawa. Nah, begitu produk ini juga ditiru oleh perusahaan lain, perusahaan tersebut membuat produk yang berupa flash disk, gitu, yang sekarang kita pakai, dan yang membuat produk floppy disk itu, disket tadi itu tidak laku lagi dan tidak efisien, gitu ya. Nah, perusahaan yang meniru dan memproduksi floppy disk itu akhirnya kalah bersaing. Nah, question of the day hari ini yang pertama adalah, menurut teman-teman, dari 7S tadi itu mana yang paling baik diterapkan oleh perusahaan yang baru berdiri untuk bisa bersaing dalam persaingan pasar yang sangat ketat? Nah, silahkan jawab di kolom komentar. Nah, yang selanjutnya dalam konteks persaingan itu menurut Somerled dan Jonas tahun 99 gitu ya,
perusahaan itu harus membangun kemampuan inovasi karena berbagai hal gitu ya. Yang pertama, itu hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang ternyata semakin sulit untuk diproteksi karena lebih mudah ditiru oleh orang lain. Yang kedua, karyawan yang semakin sering pindah kerja itu membawa pengetahuan dan kiat-kiat inovasi yang merupakan rahasia perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, berbahaya kan ini. Terus kemudian yang ketiga adalah kasus merger perusahaan seringkali hanya sekedar cara untuk mencuri inovasi perusahaan lain. Dan yang terakhir, siklus kehidupan produk atau kalau kita kenal sebagai product life cycle dari sebuah produk itu dari hari ke hari itu semakin pendek. Sebagai contoh adanya hukum Moore atau Moore's Law yang menyebutkan bahwa inovasi teknologi informasi itu siklusnya berlangsung selama 18 bulan. Artinya jika ada produk baru di bidang teknologi informasi, maka 18 bulan kemudian produk itu akan menemui titik obsolensinya atau disebut sebagai perusahaan yang sudah kuno atau tidak update gitu. Nah, dunia bisnis saat ini dipenuhi oleh berbagai revolusi di bidang teknologi informasi ya, teman-teman. Nah, selain itu era globalisasi ini juga ditandai oleh kompetisi antar individu dan perusahaan yang semakin ketat. Nah, kompetisi tersebut antara lain adalah misalnya kompetisi dalam harga, dalam hal kualitas produk dan dalam hal pemberian layanan. Nah, perubahan peta persaingan ini dan adanya kebutuhan untuk menjadi perusahaan yang baik itu menuntut perusahaan untuk menetapkan inovasi sebagai strategi utama dari perusahaan. Tuh. Nah, kemampuan untuk berinovasi dipandang oleh beberapa pakar gitu ya. Itu sebagai keunggulan yang membedakan perusahaan yang mampu bersaing dengan yang tidak mampu bersaing. Nah, strategi pengelolaan perusahaan dan organisasi begitu itu sangat ditentukan oleh tuntutan lingkungan strategis yang dihadapi oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kalau pengelola organisasi atau perusahaan bisa terus bertahan dengan cara yang lama, maka kemunduran dari kehancuran perusahaan itu tinggal menunggu waktu saja. Seperti di dalam buku The Living Company tahun 97 ya, yang ditulis oleh Ari De Geus. Nah, mengatakan bahwa lebih dari separuh perusahaan yang termasuk dalam daftar perusahaan terbaik Amerika atau Fortune 500 Best Companies ternyata dalam kurun waktu sekitar 10-15 tahun saja, itu lebih dari sepertiganya sudah mengalami kemunduran dan bahkan banyak yang sudah bangkrut. Nah, beberapa pakar bisnis gitu ya, menyarankan agar perusahaan-perusahaan ini tidak mempertahankan pola manajemen lama dalam situasi baru dewasa ini. Karena pola lama akan mengantarkan perusahaan ke arah kemunduran dan kebangkrutan. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa memikirkan inovasi untuk kemajuan dan manfaat bersama. Nah, oleh karena itu silakan jawab pertanyaan question of the day number 2 di kolom komentar. Bagaimana inovasi ini bisa menciptakan kepemimpinan di dalam persaingan pasar yang sedemikian ketat? Nah, silakan jawab di kolom komentar, teman-teman. Nah, selanjutnya, sebuah bisnis yang baik itu adalah bisnis yang saling bekerja sama, bukan bersaing untuk membunuh satu dengan yang lainnya. Nah, sebuah bisnis yang baik itu bersaing untuk menjadi yang terbaik dalam hal kerjasama yang saling menguntungkan dan melanggengkan kehidupan bersama. Misalnya di tahun 2008, itu muncul banyak pemikiran tentang kerjasama untuk kemajuan bersama. Kesadaran baru ini gitu ya muncul dari pemikiran bahwa dunia ini harus di-maintain secara bersama-sama demi kelangsungan hidup bersama. Nah, kehadiran teknologi informasi internet gitu ya telah memudahkan kerjasama antar organisasi untuk memperoleh keuntungan bersama. Seperti yang dituliskan oleh Tapscott dan Williams tahun 2008 dalam buku Wikinomics gitu ya. Nah, mereka mengatakan bahwa kerjasama massal antar organisasi dan antar individu itu bisa mengubah segala sesuatu yang menguntungkan pihak-pihak yang bekerja sama.
Demikian juga dalam buku The New Age of Innovation, Driving Co-Created Value Through Global Networks, yang ditulis oleh Prahal dan Krishnan tahun 2008, itu mengatakan bahwa kerjasama antar organisasi bisa memberikan keuntungan bersama. Nah, dunia saat ini menuntut produk yang unik. Setiap orang ingin memiliki produk yang berbeda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Keunikan ini bisa membuat seseorang puas dan bangga akan produk yang dimilikinya. Prahalat dan Krishnan itu menggunakan semacam istilah gitu ya, N sama dengan 1 gitu ya. Nah, setiap orang ini memiliki satu produk yang berbeda dan bisa memuaskan orang secara berbeda. Sedangkan sumber gagasan inovatif, mesin, devices, dan bahan-bahan untuk membuat produk inovatif itu harus datang dari mana saja di muka bumi ini. Nah, tidak mungkin perusahaan itu bisa memiliki gagasan untuk membuat produk yang dapat memenuhi kebutuhan setiap manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama berbagai perusahaan. Nah, sumber gagasan dan bahan dasar pembuatan produk, devices, manufacturer gitu ya, itu disebut sebagai resource atau disingkat R gitu ya. Itu harus bisa datang dari mana saja, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Nah, Prahalat dan Krishnan tadi itu menggunakan istilah R sama dengan G. Artinya, sumber daya untuk menghasilkan produk, baik itu manusia, bahan mentah, ataupun mesin produksi itu harus bisa datang dari mana saja di muka bumi ini. G itu maksudnya adalah global. Jadi R sama dengan G, itu resources sama dengan global. Oleh karena itu harus ada kerjasama global untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, pemikiran dari para ahli ini sebenarnya sudah lama ada begitu ya. Di dalam ajaran agama itu ya ada sebuah hadis begitu ya. Barang siapa yang membangun silaturahmi, aku akan berikan rezeki dan aku akan panjangkan usianya. Nah, konsep kerjasama seperti aliansi strategis itu membuktikan bahwa kerjasama itu juga bisa memberikan keuntungan buat semua pihak dan bisa memperpanjang usia perusahaan kalau dilakukan dengan kejujuran dan kesungguhan. Konsep kerjasama antar perusahaan ini walaupun relatif masih baru dan belum menjadi konsep yang dominan pada masa sekarang ini. Seperti itu. Nah, ya terdapat beberapa pola pikir dan perspektif gitu ya tentang inovasi dari berbagai pakar. Misalnya Michael Hammer di tahun 97 ya. Itu berkata bahwa kalau kita merasa diri kita hebat, maka kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Nah, formula sukses di masa lalu itu akan menjadi penyebab kegagalan di masa depan. Nah, luar biasa Michael Hammer ini, jadi kita tidak boleh bangga terhadap kesuksesan kita di masa lalu. Karena itu merupakan determinan kunci yang menyebabkan kegagalan kita di masa depan. Atau menurut Peter Singh tahun 97 itu berkata bahwa kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu gitu. Artinya kesuksesan kita di masa lalu itu tidak bisa diulang di masa depan. Seperti itu. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus melakukan continuous improvement dan kita tidak boleh berhenti hanya sebatas bangga kita mencapai kesuksesan di masa lalu. Padahal di masa depan kita harus mencapai kesuksesan dengan cara yang berbeda. Atau ahli ketiga gitu ya, Charles Handy di tahun 97 menyebutkan bahwa kita ini keliru kalau kita beranggapan bahwa masa depan itu adalah kelanjutan dari masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu dan tidak sama. Tuh. Kita harus meninggalkan cara-cara lama agar sukses menghadapi masa depan. Jadi kita tidak boleh terjebak gitu ya pada cara-cara yang terjadi di masa lalu. Kita harus terus-menerus melakukan sustainable continuous improvement untuk menghasilkan inovasi-inovasi. Nah, disitulah letak kepemimpinan yang efektif gitu ya, effective leadership.
yaitu kepemimpinan yang selalu men-trigger adanya inovasi-inovasi baru di setiap harinya dan tidak selalu melakukan cara-cara lama, business as usual, begitu. Nah, banyak organisasi terperangkap dalam cara lama di dalam menjalankan organisasinya atau perusahaannya, begitu ya teman-teman. Perusahaan yang ingin memenangkan persaingan pasar itu harus bekerja keras untuk terus-menerus memperbaiki cara lama yang digunakan. Nah, itu mereka juga harus mencoba untuk melihat sesuatu dengan cara baru yang lebih baik. Seperti yang disampaikan Gary Hamel tahun 2002 gitu ya. Dalam buku Leading the Revolution itu menuliskan bahwa fokus perhatian kebanyakan perusahaan itu hanyalah pada continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Bukan mencari inovasi baru dengan meninggalkan pola lama atau discontinued innovation yang hasilnya itu bisa jauh lebih baik kayak gitu. Nah, mereka ini tahu bagaimana membuat sistem kerja yang ada itu menjadi lebih baik, tapi mereka tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dan hasilnya jauh lebih baik. Nah, salah satu ciri utama di persaingan masa kini dan masa yang akan datang itu adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam lingkungan kehidupan bisnis, begitu ya. Nah, pola pikir dan pola tindakan yang digunakan untuk menata kehidupan, gitu ya, baik kehidupan secara individual ataupun kehidupan secara organisasional itu. Nah, yang pada waktu lalu itu dianggap sebagai cara yang mengantarkan ke arah kesuksesan. Nah, kini cara-cara yang lama ini bisa membuat organisasi itu justru ketinggalan zaman, kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali muncul tulisan tentang pergeseran paradigma atau paradigm shift, gitu. Nah, pada umumnya membandingkan relevansi paradigma lama dan paradigma baru dalam kehidupan yang berubah. Nah, secara umum pandangan dalam bidang tersebut itu menganalisis tentang pentingnya penerapan paradigma baru yang lebih sesuai untuk mengelola masa depan yang terus berubah dengan cepat, teman-teman. Nah, salah satu pergeseran paradigma adalah dalam melihat apakah kondisi kehidupan di masa depan itu relatif stabil dan bisa diramalkan atau predictable, gitu ya. Nah, banyak orang yang memiliki sudut pandang bahwa segala sesuatu bersifat stabil dan bisa diprediksi. Pada masa sekarang dan dekade yang akan datang, stabilitas tersebut tentu semakin sulit terlihat karena zaman semakin bersifat dinamis, teman-teman. Nah, apa yang terjadi di masa depan itu semakin sulit untuk diprediksi karena perubahan menjadi tidak jelas arahnya dan tidak lagi mengikuti sebuah pola yang konsisten, gitu. Banyak contoh ya yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat tersebut. Nah, sebagai contoh ini bila kalau tahun 90-an itu para pakar memprediksi Asia akan menjadi pusat perdagangan dunia karena jumlah penduduk yang besar sebagai pasar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas 7%. Nah, itu tanpa diduga gitu ya. Di akhir tahun 97, ekonomi berbagai negara Asia justru jatuh tersungkur ke dalam krisis ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mendekati 0 bahkan minus, gitu ya. Nah, tidak ada orang yang menduga bahwa pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia itu sangat mengenaskan ya. Seperti di Indonesia itu terjadi krisis moneter waktu itu. Terus kemudian sejak itu banyak orang berpendapat bahwa kawasan Asia akan semakin sulit perekonomiannya. Namun ternyata ya yang terjadi setelah tahun 2005 itu adalah mulai bangkitnya ekonomi beberapa negara di Asia. Nah, sekarang dua negara di Asia itu menjadi kekuatan ekonomi dunia, yaitu China dan India. Nah, China pada tahun 2000-an itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan di atas 9%. Kemudian diikuti oleh India dengan pertumbuhan ekonomi yang juga cukup tinggi. Nah, contoh perubahan yang lain adalah kondisi di negara kita sendiri, teman-teman.
Nah, pada era Orde Baru, Presiden Soeharto itu tampak sangat kuat dan pertumbuhan ekonomi juga tinggi, namun tiba-tiba runtuh dan hancur begitu ya. Tidak ada orang yang menduga kalau rezim Soeharto ini akan berakhir tragis dengan meninggalkan beban malapetaka ekonomi yang sangat berat bagi rakyat Indonesia. Berbagai krisis moneter yang menghantui negara-negara di Asia yang lain seperti Malaysia, Filipina, Korea dan Thailand serta berbagai negara Asia yang lain gitu ya. Serta runtuhnya rezim Soeharto yang tidak terduga gitu ya. Itu merupakan bukti bahwa paradigma stabilitas dan prediktabilitas gitu ya. Stability and predictability paradigm itu sudah tidak bisa dipertahankan. Ada contoh lagi misalnya di akhir tahun 2008 itu terjadi resesi ekonomi secara global tanpa diduga. Nah, ini disebabkan oleh kasus subprime mortgage di USA gitu ya, yang membuat lembaga keuangan negara di Amerika Serikat itu bangkrut terjadi karena masyarakat yang mengambil kredit perumahan itu tidak mampu membayar kredit rumah. Sehingga rumah mereka harus dikembalikan ke lembaga pemberi kredit. Sementara lembaga pemberi kredit itu juga tidak bisa menjual rumah yang dikembalikan itu. Pada tahun 2009, aset negara Amerika Serikat yang hilang itu diperkirakan mencapai sekitar 4 triliun dolar, teman-teman. Nah, akibatnya banyak lembaga keuangan yang bangkrut seperti Merrill Lynch dan Lehman Brothers yang selama ini sangat terkenal tentang kepiawaian mereka di dalam bisnis keuangan kayak gitu. Nah, dan ini juga tidak bisa diduga dan tidak bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Negara Amerika Serikat yang menyatakan dirinya sebagai negara yang bersih dari tindak kriminal keuangan itu ternyata memiliki perusahaan yang melanggar etika bisnis. Gitu. Nah, ada beberapa perusahaan besar yang hancur bahkan tutup karena pelanggaran bisnis etik kayak gitu. Sebut saja Arthur Andersen ya, perusahaan energi terbesar Amerika itu Enron dan WorldCom gitu ya. Nah, bahkan ada broker saham gitu ya yang bernama Madoff itu harus dipenjara selama lebih dari 125 tahun. 125 tahun teman-teman. Karena menipu banyak orang dalam hal jual beli saham. Ya, itu mungkin mirip seperti kasusnya siapa? Iya. Donny Kens dan Indra Salmanan gitu ya. Nah, dampak krisis keuangan di Amerika ini menyebabkan jatuhnya indeks harga saham di berbagai bursa saham di dunia. Ya, sehingga dia menciptakan multiplier effect kayak gitu. Nah, berbagai perusahaan yang terkenal sebagai perusahaan yang sangat baik itu dengan harga saham yang tinggi itu hancur lebur gitu. Nah, Jim Collins menulis dalam bukunya yang berjudul How the Mighty Fall itu menceritakan bagaimana perusahaan hebat di Amerika Serikat itu bertumbangan karena perubahan lingkungan bisnis yang tiba-tiba terjadi. Gitu. Dan itu luar biasa. Ngefek ke Indonesia itu pada awal tahun 2009 itu terjadi penurunan indeks harga saham lebih dari 40% yang merupakan penurunan yang sangat drastis dan sangat menyedihkan yang juga sempat membuat Bursa Efek Jakarta ditutup selama 2 hari, disuspend teman-teman. Nah, kondisi ini makin diperparah karena terjadi penurunan nilai mata uang asing terhadap dolar. Khususnya nilai rupiah turun dari 9.300 menjadi 10.300 per US dolarnya. Dan ini cukup mengenaskan. Terus kemudian untuk menghadapi kondisi di milenium ketiga ini yang semakin tidak bisa diprediksi tersebut gitu ya. Diperlukan perubahan dalam sikap mental manusia, khususnya dalam mengelola perusahaan atau organisasi. Sehingga di sini dibutuhkan aspek kepemimpinan yang sangat tinggi begitu. Nah, orang tidak bisa lagi bersifat reaktif gitu ya, terus kemudian menunggu dan menghindari resiko demi mempertahankan status quo. Status quo itu maksudnya adalah keadaan lama gitu ya. Nah, orang
orang-orang itu ya sekarang ini harus bersifat proaktif dan memiliki toleransi atas ketidakjelasan, ketidakpastian yang terjadi akibat perubahan lingkungan strategi bisnis gitu ya, dengan tingkat turbulensi yang tinggi. Gitu. Nah, banyak ahli itu juga melihat ya kegagalan manusia atau pelaku bisnis begitu, khususnya kegagalan dalam berbisnis dan mengelola negara, itu bisa terjadi karena sifat yang tidak proaktif dan melihat kesuksesan masa lalu sebagai suatu jaminan sukses di masa depan. Jadi kita itu tidak boleh status quo, teman-teman. Gitu. Sukses di masa lalu itu tidak akan menjamin sukses di masa depan. Karena masa depan itu bisa jadi sangat berbeda dengan masa lalu. Orang harus terus mempertanyakan formula sukses masa lalu apakah masih bisa diterapkan untuk kondisi perubahan yang super cepat. Nah, bila tidak dilihat secara kritis, maka formula sukses di masa lalu itu bisa menjadi sumber kegagalan di masa depan. Jadi itu tadi teman-teman yang bisa kita bahas tentang bagaimana ya inovasi ini bisa bermanfaat untuk kemajuan dan manfaat bersama gitu. Oleh karena itu dibutuhkan kepemimpinan strategis di dalam mengelola inovasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa membahas tentang perubahan lingkungan strategis gitu ya. Nah, perusahaan atau organisasi itu merupakan sebuah organ gitu ya, yang harus bersifat terbuka terhadap pengaruh dari perubahan lingkungan, teman-teman. Nah, perubahan lingkungan yang ada itu yang sifatnya langsung itu maupun tidak langsung. Ada perubahan lingkungan bisnis yang sangat langsung, akibatnya pada perusahaan atau organisasi. Nah, di sini kita bisa bagi lingkungan bisnis itu menjadi dua, yaitu lingkungan bisnis secara mikro dan lingkungan bisnis secara makro, teman-teman. Nah, yang pertama lingkungan bisnis secara mikro. Nah, lingkungan kompetitif yang bersifat mikro dan langsung itu mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan, bisa dijelaskan dalam beberapa pandangan. Yang pertama, supplier yang selama ini menjadi supplier bahan produksi itu mengurangi pasokan atau menghentikan pasokannya karena kelangkaan bahan pasokan atau karena ada perusahaan lain yang mau membeli produk dengan harga yang lebih tinggi atau harga tetap sama tapi pembayarannya selalu tepat waktu. Kedua, pesaing lama yang semakin mampu merebut pasar dan menghasilkan produk yang harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus. Dan yang ketiga, kehadiran pesaing atau perusahaan baru dengan produk serupa atau produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah dan pelayanan yang lebih baik. Kemudian keempat, itu kehadiran produk pengganti yang membuat produk lama ditinggalkan atau produk substitusi, teman-teman. Kemudian yang kelima, itu pembeli ini seleranya berubah dan ingin mencoba produk lain sehingga mereka meninggalkan produk yang selama ini mereka pakai. Nah, hal-hal yang saya sampaikan tadi itu bisa berpengaruh secara langsung terhadap kinerja organisasi, gitu ya. Nah, ini dalam kaitannya lingkungan bisnis mikro. Nah, selanjutnya kalau kita membahas tentang lingkungan bisnis makro ya, itu terdapat beberapa faktor perubahan lingkungan strategis yang bersifat makro dan menyebabkan sebuah organisasi senantiasa harus berinovasi kayak gitu. Nah, di sini ada 4-5 hal yang bisa dicatat. Yang pertama adalah persaingan global. Kemudian ada perubahan tata nilai dan lingkungan sosial. Yang ketiga, perubahan lingkungan politik. Yang keempat, perubahan perundangan dan peraturan bisnis. Dan yang kelima adalah perubahan lingkungan teknologi. Nah, yang pertama kita coba bahas tentang persaingan global. Nah, globalisasi telah membuat batas antar negara ini tentu semakin kabur ya teman-teman ya.
Perlindungan terhadap produk dalam negeri melalui proses monopoli kini semakin ditentang oleh dunia internasional. Ada perjanjian perdagangan bebas seperti WTO, kemudian AFTA, lalu ada juga GATT gitu ya. Itu menentang proteksi yang diberlakukan oleh suatu negara atas intervensi pasar oleh negara lain. Nah, setelah perjanjian tersebut berlaku, maka suatu unit pemerintahan di sebuah negara itu tentu mendapat tekanan semakin keras dari negara lain. Nah, pemerintah suatu negara tidak bisa lagi memproteksi perusahaan nasional dalam negeri masing-masing. Akibatnya, banyak perusahaan dalam negeri yang lemah modal dan lemah kemampuan manajerialnya itu hancur, kalah bersaing. Gitu. Ya, misalnya adanya kesepakatan CAFTA ya, China ASEAN Free Trade Area itu sangat menggelisahkan beberapa pengusaha nasional, khususnya di Indonesia. Nah, mereka itu khawatir produk dalam negeri tentu akan kalah bersaing dengan produk buatan China yang sekarang sudah membanjiri pasar ya. Tuh. Nah, menurut informasi dari berbagai pelaku bisnis ya, gitu, produk-produk China ini dinilai memiliki kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lokal. Gitu. Nah, ini juga disebutkan oleh beberapa surveyor begitu, bahwa lebih dari 80% produk tekstil yang dijual di pasar Tanah Abang misalnya dan pasar di Jakarta yang lain gitu ya, itu merupakan produk China. Sisanya itu merupakan produk lokal. Pembeli justru cenderung lebih memilih produk China karena kualitas dan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk lokal. Nah, itu tadi persaingan global, teman-teman. Nah, yang kedua adanya perubahan tata nilai dan lingkungan sosial. Nah, perubahan masyarakat akibat globalisasi itu tentu telah menyebabkan karyawan suatu unit pemerintahan menuntut perlakuan yang lebih baik, gitu ya. Karyawan yang sebelumnya hak-haknya kurang diperhatikan oleh perusahaan, gitu ya. Kini semakin menuntut hak mereka itu bisa diperhatikan. Nah, masih banyak perusahaan yang karyawannya itu dibayar dengan upah di bawah upah minimum regional atau UMR. Nah, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pelayanan, terus pelayanan yang baik bagi mereka sebagai konsumen gitu ya. Itu telah membuat perusahaan itu harus lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan. Nah, demikian juga dengan tata nilai kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat, bebas dari polusi udara dan air akibat limbah industri, teman-teman. Nah, konflik antar masyarakat ini dan pihak industri itu cukup sering terjadi ya. Cukup sering terjadi khususnya di negara Indonesia. Nah, tuntutan masyarakat terhadap industri ini juga semakin tinggi. Nah, mereka ini mempertanyakan apa sumbangan industri bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Gitu. Nah, oleh karena itu strategi bisnis dalam wujud tanggung jawab sosial masyarakat atau biasa disebut dengan corporate social responsibility adalah jawaban industri terhadap tuntutan masyarakat. Tuh, itu tadi tentang perubahan tata nilai dan lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga adalah perubahan lingkungan politik. Nah, ini juga harus diperhatikan bagi kita di dalam perusahaan ya. Nah, kondisi politik suatu negara itu tentu bisa mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Investor dari luar negeri itu takut menanamkan modal di suatu wilayah atau negara yang memiliki situasi politik yang kacau. Nah, kekacauan politik ini yang menimbulkan kerusuhan sosial itu bisa mematikan usaha bisnis, teman-teman. Pengalaman kerusuhan politik di Indonesia ini yang dulu ya, itu bisa menyebabkan banyak pemodal melarikan modal mereka ke luar negeri. Selain itu, perusahaan pabrik dan alat-alat kerja telah menyebabkan banyak pabrik tutup ya. Nah, sistem politik di Indonesia yang diwarnai dengan jumlah partai politik yang banyak, ya, dulu sampai di atas 30 partai, serta sistem pemilihan kepala daerah dan gubernur yang seringkali dilanda kekerasan antar pendukung, itu membuat kondisi ekonomi menjadi semakin buruk.
Nah, terdapat hubungan ya atau kaitan atau korelasi antara kondisi politik dan kondisi kepastian hukum. Situasi politik yang tidak stabil ini bisa menyebabkan kepastian hukum yang semakin sulit untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, para pengusaha asing itu juga sering mengeluh teman-teman dengan penerapan hukum yang sangat tidak pasti. Kondisi ini bisa membuat iklim usaha bagi para pebisnis itu semakin tidak menentu, sehingga bisa membahayakan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Nah, itu tadi adalah perubahan lingkungan politik. Nah, silakan menjawab question of the day number 3 tentang perubahan lingkungan politik. Nah, apa saja yang harus kita lakukan sebagai pendiri startup atau bisnis baru dalam dinamika perubahan lingkungan politik yang sangat dinamis ya, yang sangat tidak pasti. Nah, silakan jawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya yang keempat adalah perubahan perundangan dan peraturan bisnis. Ini tentu saja sangat bisa jadi sangat mengganggu kinerja bisnis dari sebuah perusahaan karena dinamika operasi bisnis yang terjadi sebagai akibat dari perubahan perundangan dan peraturan bisnis seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini yang sangat drastis bisa mendisrupsi persaingan bisnis secara umum gitu ya, adalah perubahan di lingkungan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini khususnya teknologi informasi teman-teman, itu telah mengubah cara pengelolaan organisasi secara mendasar. Kehadiran komputer dengan tingkat kecanggihan yang semakin tinggi itu menyebabkan semakin banyak pekerjaan diganti oleh teknologi informasi dan komputer. Nah, selain itu kegiatan organisasi itu semakin diwarnai oleh persaingan kecepatan waktu gitu ya, atau real time business process. Penggunaan internet, website, local area network dan kecanggihan teknologi informasi yang lain itu semakin marak dalam dunia organisasi. Organisasi harus berpacu untuk mengikuti perkembangan teknologi, karena kalau tidak demikian, maka perusahaan ini atau organisasi ini itu akan mengalami kehancuran karena ketertinggalannya dalam mengadopsi perkembangan teknologi. Nah, selain itu, perubahan teknologi ini bisa menjadi ancaman kelangsungan perusahaan. Sebagai contoh, penemuan kamera digital itu membunuh industri pembuatan film yang digunakan oleh kamera model lama. Saat ini sangat sulit untuk menemukan outlet penjualan film merek Fuji, Kodak, ataupun Sakura yang sebelumnya sangat mendominasi dunia fotografi. Perusahaan pos yang juga dulu bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan perangko, jasa pengantaran surat, telegram, dan jasa pengiriman uang melalui pos wesel, kini harus memutar haluan bisnis. Kehadiran telepon genggam, email, dan kartu ATM itu telah menggerus ya sumber pendapatan perusahaan pos dan giro secara signifikan. Kehadiran film digital baik melalui VCD, DVD ataupun ya dalam bentuk file atau streaming begitu, itu juga telah menyebabkan banyak gedung bioskop yang sepi penonton karena orang bisa menonton film di rumah dengan menggunakan alat pemutar videonya masing-masing, baik menggunakan laptop, smart TV ataupun yang lain. Terus kemudian mesin ketik dari berbagai merek ini juga sudah tidak ada, digantikan oleh laptop. Jadi itu tadi 5 faktor perubahan lingkungan bisnis strategis gitu ya, yang bersifat makro dan menyebabkan sebuah organisasi itu senantiasa harus berinovasi. Yaitu yang pertama persaingan global, yang kedua perubahan tata nilai dan lingkungan sosial, yang ketiga perubahan lingkungan politik, yang keempat perubahan perundangan dan peraturan bisnis, dan yang kelima adalah perubahan teknologi informasi. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang kepemimpinan dalam inovasi dan pengelolaan bisnis begitu ya. Nah, sebagai penutup, dalam kondisi lingkungan strategis yang sangat bergejolak dan berubah dengan sangat cepat, maka pengelola perusahaan itu harus mampu mengantisipasi
hal-hal yang bisa terjadi di masa depan agar bisa merumuskan strategi baru yang lebih tepat bagi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Organisasi yang cepat belajar dan memiliki pekerja yang berpengetahuan tinggi atau knowledge worker itu semakin diperlukan pada masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Nah, perusahaan ini perlu menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran bagi semua pekerja di perusahaan. Continuous learning atau pembelajaran yang terus-menerus dan kondisi perusahaan yang kondusif dalam berbagai dimensi itu bisa membuat perusahaan menjadi kaya dengan inovasi. Dan dari inovasi inilah menghasilkan kepemimpinan di dalam persaingan pasar. Nah, kepemimpinan dalam persaingan pasar itu harus dilandasi dengan inovasi yang lahir dari kepemimpinan dalam perusahaan. Nah, inovasi ini tentu diperlukan dalam penataan organisasi agar menjadi sebuah pengungkit yang handal dalam perusahaan untuk mengembangkan diri. Nah, baik, itulah penjelasan saya tentang kepemimpinan dalam inovasi dan keunggulan perusahaan atau organisasi dengan melibatkan strategi bisnis yang efektif dan efisien. Jadi sampai jumpa di pembahasan-pembahasan selanjutnya dan teman-teman semoga sehat selalu ya. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di pembahasan kita kali ini, yang mana kita akan membahas tentang sumber kesalahan dalam sampling. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, bila teman-teman belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Dan jika teman-teman merasa bahwa channel ini membawa manfaat bagi teman-teman, maka silahkan tekan tombol like. Nah, kalau sudah, let's get started. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber kesalahan dalam sampling. Nah, sebelum mengulas lebih mendalam tentang berbagai teknik pengambilan sampling pada bab-bab selanjutnya,